Nice. Wih, banyak banget sampah-sampah masyarakat sini guys. Gak ada frame drop samsek loh, GG. Di video kali ini gue bakalan unboxing iPhone SE 2020. iPhone SE ini meskipun ukurannya kecil tapi dia punya chip seperti iPhone 11 yaitu A13 Bionic. Dan meskipun ukurannya kecil tapi dia punya performa yang bener-bener good banget, yang dimana HP ini tuh memiliki performa yang kenceng dan menakjubkan. Ya meskipun desainnya masih terlalu jadul ya, karena dia punya di jidat dan dagu yang cukup lebar dan masih menggunakan Touch ID. Nah ini SE generasi kedua ya, langsung aja kita unboxing warna Red Edition produk nih. Untuk kelengkapannya juga, HP ini tuh ada HP-nya dan ya seperti biasa gini doang. Karena kan belinya bekas juga ya. Nah, kita bakal lihat nih. Dari harganya, iPhone SE ini udah 2 jutaan doang. Jadi nggak sampai 3 juta kalian udah bisa nikmatin performa iPhone 11 di HP iPhone yang menurut gue ini adalah HP yang kompak dan ergonomis. Karena ukurannya memang kecil, mudah digenggam, dan enak dibawa kemana-mana. Oke, langsung aja kita nyalain. HP-nya udah nyala nih. Kalian bisa lihat untuk HP ini dia punya memori 128GB. Jadi di harga 2 juta doang kalian bisa dapetin spek iPhone 11 dengan memori 128GB tuh seperti mustahil. Mustahil ya kalian bisa dapetin di ponsel-ponsel merek lainnya. Ya dengan build quality sekelas Apple yang menurut gue ini adalah HP cukup flagship dan build quality yang bagus, material yang berkualitas, serta kemewahan yang ditawarkan oleh Apple. Meskipun ya untuk desainnya HP ini nggak mewah-mewah banget sih kalau dari depan. Dari belakangnya oke lah, ini masih cukup mewah ya karena dia udah ada fitur MagSafe, jadi kalian bisa charge wireless charging ya. Sorry, bukan MagSafe, dia bisa wireless charging. Terusnya juga bagian belakangnya full pakai kaca dan logo Apple-nya nih udah di tengah. Jadi berbeda dengan iPhone 8 ya. Dan untuk desainnya juga memang mirip-mirip dengan iPhone 8 tapi sekilas dia ini beda. Karena logonya udah di tengah. Nah ini dia kalau disebelahin dengan iPhone 8 ya, kalau buat orang yang nggak tahu mungkin kelihatan sama ya. Cuman jelas dia berbeda dari logo Apple-nya, berbeda, ukuran kameranya sama sih. Cuman letak logo Apple-nya doang berbeda. Mungkin ini masih menggunakan bahan-bahan iPhone 8 ya untuk bikin iPhone SE 2020. Untuk bagian samping sama ya peletakannya. Dari SIM tray-nya pun sama, antena sama, bagian pinggir juga tombol silent sama tombol volumenya sama. Dan bagian depan yang berbeda adalah ini dimatiin HP-nya, lowbat. Yang berbeda adalah di mana tebak? Nggak ada bedanya, cuman di warnanya aja. Kalau misalkan iPhone SE ini warna putih, dia LCD-nya hitam, jadi nggak putih LCD-nya. Nah, oke. Ini dia iPhone SE 2020. Chipnya ini A13 Bionic ya. Kameranya ini super bagus banget. Nih, gue bakal ngasih lihat hasil kamera iPhone SE 2020. Kalian kalau mau review lengkap hasil kameranya tuh ada di video yang ini. Kalian bisa lihat aja, udah gue upload ya. Untuk video, foto, hasil foto nih kan bisa lihat tuh, cakep banget ya, tajam dan hasil bokehnya sempurna. Untuk kamera depannya kan bisa lihat cakep banget. Nih gue bakal tampilin juga untuk kameranya secara langsung di sini ya. Nah ini kalau gue bandingin dengan iPhone XR pun ini lebih bagus sih untuk hasil kameranya ya, karena dia meskipun kameranya 12 megapiksel tapi dia punya bukaan lensa 2.2 dan untuk kamera belakang nih sampai bukaan lensa 1.8 dan lensa yang digunakannya lebih bagus ini dan lebih stable ya dibandingkan iPhone yang tadi gue bilang. Udah ada fitur portrait mode juga untuk kamera depan, tapi sayangnya meskipun dia punya chip dan daleman kayak iPhone 11 tapi dia nggak ada kamera 0,5 nya karena emang ukurannya segini aja, kecil.
Oke, untuk layar ini masih full original. True tone on, layar smooth mulus, baterai juga full ori ya, belum ada yang diganti. Kamera juga ori, masih bagus. Baterai 80%. Dan ini memorinya 128 GB. Besar banget guys, kalian download game aplikasi aman. Nah, gue mau nunjukin performa kalau dipakai main game PUBG Mobile gimana sih. Karena kan kemarin kita udah tes kameranya, dan sekarang di video kali ini gue bakal tes game PUBG Mobile nih guys. Langsung kita masuk ke dalam gamenya. Kita bakal ngerasain nih performa dari iPhone SE 2020. Oh ya, untuk HP ini gue jual ya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau di pin komen. Langsung aja hubungi IG ZR Gadget atau yang ada di layar nih, kalian bisa lihat. Oke, ini untuk HP-nya cakep banget nih. Kalian bisa lihat ya, untuk layarnya dia juga masih IPS, sama dengan iPhone 11 juga IPS sih, cuman dia udah berponi aja. Ini kan bisa lihat ya, untuk layarnya smooth banget, mulus. Dan untuk settingan grafiknya kita pakai smooth extreme, dan dia bisa pakai HDR extreme. HP sekecil ini bisa pakai HDR extreme guys, gokil, pasti panas banget sih. Oke, untuk layarnya smooth banget, LCD juga ori. Kita akan tes ya, kalau LCD ori itu udah pasti enak banget dipakai main gamenya. Oh ya, gue mau pakai kipas dari Gamen. Nah, gue mau nunjukin juga nih, untuk iPhone ini kan dia udah wireless charging, jadi kalian bisa ngecas menggunakan wireless charge, tinggal tempel dan dia otomatis ngecharge. Sama untuk iPhone 8 juga bisa sih, meskipun harganya cuma 1 juta sekarang. Oke, ini masuk lagi ke dalam gamenya, lanjut. Kita bikin thumbnail dulu nih guys. Settingan lobby, HDR extreme. Kita tesnya di HDR extreme aja ya. Ini kan bisa lihat untuk layarnya, tampilannya seperti ini. Benar-benar mantap banget ya untuk HP sekecil ini. Tentu aja pasti bakal panas ya. Maka dari itu kita pakai kipas fan cooler nih. Ini dia untuk tampilannya HDR extreme guys, bukan kaleng-kaleng ya. Smooth banget, 60 fps, dan layarnya serta teksturnya cakep banget. Oke, langsung aja kita bakal tes ngerank main di Livik supaya tidak terlalu lama. Nah, ini dia tampilannya seperti ini ya, dengan grafik HDR Extreme guys. Bener-bener cakep parah sih ini. HP sekecil ini bisa ngasih performa yang benar-benar maksimal ya. Nih, kalian bisa lihat untuk dari giroskopnya lancar banget, dan ini yang pasti 60 fps sih. Meskipun layarnya kecil ya, kurang nyaman, tapi untuk dari tampilannya, teksturnya, terusnya shadownya, dia bagus banget guys. Dilihatnya juga enak, dan speakernya juga udah dual ya. Jadi di bagian bawah dan atas tuh ada speakernya, ada suaranya. Tapi dia speakernya nggak terlalu nyaring dan nggak terlalu besar guys. Ini kita langsung turun aja di event nih dengan settingan HDR Extreme guys. Tuh ada pasir-pasirnya kalau pakai settingan HDR Extreme ya. Kita pakai kipas dengan speed 3 nih guys. Ini kecil, kita harus lebih hati-hati, takutnya musuhnya tidak terlihat. LCD-nya mantap sekali guys.
Hampir kita metoy. Cuma karena di layarnya kecil jadi ya gitu dah. Agak visionnya agak kurang aja, tapi untuk dari tampilan, spek, dan performa sih ini nggak ada lawannya. Ya cuma dapat satu tadi, ngekilang di sini mana nih? Oke, masih ada. Untuk performanya sama sekali stabil banget meskipun pakai settingan HDR Extreme, lagi-lagi gue sebutin ya. Karena emang kalau misalkan pakai settingan smooth Extreme ya pasti settingan buat HP kentang itu mah ya. HP modelan gini mah pakai HDR Extreme lah. Nggak main smooth Extreme mah kita. Nggak ada ngeframe-ngeframean Samsung. Watch out! Bisa-bisanya HP kecil kayak gini grafiknya jos. Mana musuhnya ya? Untuk dari tekstur bangunannya juga cakep banget. Duh. I got supplies. Please recall me. Nice. Wih, banyak banget sampah-sampah masyarakat sini guys. Help!
Nggak ada frame drop samsak loh, GG. Banyak banget. I'm recalling a teammate. Thanks. No way. Nice, nice. Tung bot. Nggak kepencet lagi tuh, karena kecil layarnya. Cakep banget. Let's go. Grafiknya coy, GG sekali. 2,550 aja kan bisa beli kayak gini. Memorinya 128 GB juga, aduh. Di tahun ini bener-bener masih worth it banget sih kalau kayak gini mah.
Cakep banget guys. Tuh kan bisa lihat ya untuk grafiknya ya kan. Beuh. SDR Extreme nih. Pencahayaannya ya kan, tuh kan bisa lihat semuanya top. Untuk baterainya tadi kita mulai di 92% ya. Nah, sekarang sisa berapa persen di dalam satu kali match dengan 15 menitan lah di Livik menggunakan grafik SDR Extreme. Kalian bisa lihat nih untuk tampilannya. HP-nya juga nggak panas ya karena kita pakai kipas, meskipun main di SDR Extreme masih tetap aman suhunya. Tampilannya seperti ini, cakep banget guys. Nih untuk grafiknya kita pakai SDR Extreme. Baterainya sisa 71%. Habis cuman 21% doang guys. Dalam satu match itu lumayan boros ya, karena kan emang kita mainnya tadi di SDR Extreme. Kalau main Smooth Extreme kayak lebih aman lagi sih. Jadi kalau kata gue HP ini masih cocok ya, worth it banget. Harga 2,5 kalian bisa dapetin spek iPhone 11 dengan memori 128GB itu benar-benar mantep banget. Untuk review kamera kalian lihat di video ini nih. Segitu aja videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.